Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan i'rab fathul qarib fasal wakaf ya. Jadi sekarang bagian yang kedua, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa syaratul waqif, sampai situ ya. Syarat orang yang berwakaf adalah sihhatu ibaratihi. Ibaratnya sah. Ibaratnya sah ini maksudnya gimana ya? Secara gampang itu omongannya itu jelas, terus dia itu berakal. Intinya itu ibaratnya itu sah gitu loh. Kalian paham kan maksudnya ibaratnya sah? Kemudian yang kedua adalah wa ahliyatut tabarru'i. Syarat yang kedua adalah orang tadi itu layak untuk tabarruk. Tabarruk itu akad sukarela, jadi semacam donasi atau dana gitu. Jadi itu syarat yang kedua, dia layak untuk melaksanakan pemberian ya, layak untuk berdonasi, layak untuk memberikan dana. Atau kalau ahliyah itu kita artikan dalam dunia pendidikan, ahliyah itu artinya swasta ya. Al-madrasah al-ahliyah itu madrasah swasta, kalau madrasah negeri itu al-madrasah al-hukumiyah gitu. Wal waqfu jaizun. Wakaf itu sah bisalah sati syarat itu dengan 3 syarat ya. Wa fi ba'di nusahi, di sebagian redaksi, bukan di redaksi kitab Fathul Qarib ya. Itu lafadznya adalah wal waqfu jaizun walahu salah satu syurutin. Ya, redaksinya itu ahaduha, yang pertama dari salah satu syara'id adalah ayakuna al mauqufu mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Benda yang diwakafkan itu adalah barang yang bisa dimanfaatkan, dan ketika dimanfaatkan tersebut, benda tersebut itu tetap tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pengurangan jumlah ya, alias tetap. Nah, untuk artinya kurang lebihnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke analisis. Wa syaratul waqifi. Maunya waw istinaf atau waw ibtida juga boleh sih, karena syaratul waqif di sini posisinya sebagai mubtada ya, terserah kalian. Ya, wawnya waw istinaf atau waw ibtida syaratul waqif, mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhof, pada syartu ya. Di sini mubtadanya berupa idhofah, syartu sebagai mudhof, al-waqifi sebagai mudhof ilaih. Dan saya juga pernah bukan menjelaskan ini, saya juga pernah berkata kalau di kitab-kitab lain itu yang menjadi mubtada itu ya mudhofnya gitu. Kalau yang mudhof ilaih itu enggak ikut. Tapi juga pernah saya katakan kalau untuk versi saya sendiri ya, itu yang menjadi mubtada ya mudhof serta mudhof ilaih semuanya, karena mudhof serta mudhof ilaih itu sudah satu paket gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk al-waqif di sini segotnya berupa isim fa'il ya, jelas dari waqafa yaqifu. Selanjutnya sihhatu ibaratihi, di sini menjadi khobar, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada sihhatu, pada mudhofnya. Dan di sini khobarnya juga strukturnya berupa idhofah, sihhatu sebagai mudhof, ibarati sebagai mudhof ilaih pertama, hi sebagai mudhof ilaih yang kedua. Tuh. Selanjutnya wa ahliyatut tabarru'i. Wawnya waw ataf, ahliyatut tabarru'i menjadi ma'tuf dari ma'tuf alaih sihhatu ibaratihi. Itu. Selanjutnya wal waqfu, wawnya waw istinaf atau waw ibtida juga boleh. Al waqfu menjadi mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Itu ya. Sebab al waqfu isim mufrad jaizun, khobar dari al waqfu bisa, atau khobar dari wal waqfu, wawnya diikut sertakan juga terserah ya. Pokok khobar dari itu. Nah, jaizun menjadi khobar. Untuk senggotnya ya isim fa'il dari jaza ya juzu ya. Selanjutnya bitalah sati syara'ito adalah jar majrur, huruf jarnya ba
majrurnya adalah idhofah yang berupa salah satu syara'ito. Salah satu sebagai mudhof, syara'ito sebagai mudhof ilaih, ya. Di sini syara'ito itu berupa isim ghairu munsharif, ya. Isim ghairu munsharif, untuk manik munsharifnya adalah sigot muntahal jumu'. Sehingga di sini syara'ito itu tanda jernya menggunakan fathah karena itu tadi berupa isim ghairu munsharif. Dan di sini syara'ito tidak dimasuki al, ya, dan dia tidak dimudhofkan, ya, tidak dimudhofkan. Sehingga sesuai dengan bait wajura bil fathati malayan sorif malam yudhof au yaku ba'da al rotif, gitu ya. Selanjutnya wa fi ba'di nusahi, wawunya bisa kalian jadikan sebagai wawu istinaf. Fi ba'di nusahi, di sini strukturnya jar majrur, fi sebagai huruf jar, untuk majrurnya adalah ba'di nusahi yang berupa idhofah, ba'di sebagai mudhof, an nusahi sebagai mudhof ilaih, itu. Dan di sini berupa khobar muqaddam, ya, khobarnya berupa jar majrur. Kemudian untuk mubtada'nya adalah redaksi wal waqfu jaizun walahu salah satu syurutin, itu mubtada'nya. Jadi kalau diartikan wa fi ba'di nusahiran ikut tetap setengah saking sebagian redaksi, sebagian teks, wal waqfu jaizun walahu salah satu syurutin, utawi redaksi wal waqfu jaizun walahu salah satu syurutin. Itu. Nah, kalau mubtada muakhir ini kita perjelas satu persatu, wal waqfu, wawunya di situ wawu istinaf, al waqfu menjadi mubtada, kemudian jaizun adalah khobarnya al waqfu atau wal waqfu, kemudian walahu, wawunya bisa menjadi wawu ataf atau wawu istinaf, tapi di sini saya jadikan sebagai wawu ataf saja. Kemudian lahu adalah khobar yang berupa jar majrur, di sini khobarnya khobar muqaddam. Kemudian salah satu syurutin menjadi mubtada muakhir yang berupa idhofah, salah satu sebagai mudhof, syurut sebagai mudhof ilaih. Ya. Selanjutnya ahaduha. Ahaduha adalah mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhof, pada ahadu. Di sini berupa idhofah, ahadu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini mudhof ilaihnya kan berupa isim dhamir, dan isim dhamir itu hukumnya mabni. Nah, isim mabni itu tidak menerima i'rab, baik i'rab rafa, nasab, jar atau jazm. Bisanya itu fi mahalli. Nah, di sini berhubung ha ini menempati posisi mudhof ilaih dan mudhof ilaih itu dibaca jar, maka ha di sini fi mahalli jarin, gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya ayyakuna al-mauqufu mimma yuntafa'u bihi. Ini menjadi khobar dari ahaduha. Ya. Jadi khobarnya bukan ayyakuna saja. Nanti enggak lengkap. Jadi di sini khobarnya berupa jumlah. Dan untuk fi'ilnya yang yakuna di situ diawali dengan an. Nah, di sini yakuna itu berupa fi'il mudhari'. Ya kan, diawali dengan an, dan ini disebut sebagai masdar muawwal. Jadi masdar muawwal adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan an. Nah, sehingga ini bisa ditakwil ke bentuk masdar. Ayyakuna ay kaunu. Jadi ahaduha ayyakuna al mauqufu mimma yuntafa'u bihi, bisa kita rubah menjadi ahaduha kaunul mauqufi mimma yuntafa'u bihi, gitu. Nah, gitu ya. Jadi ayyakuna di sini itu fi mahalli raf'in, ya. Dan kalau kita perjelas satu persatu, di sini an merupakan huruf nasab, yakuna adalah fi'il mudhari' tapi fi'il naqis, ya. Kemudian al mauqufu menjadi isimnya yakuna, dibaca rafa. Untuk segot dari al mauquf itu adalah isim maf'ul. Kemudian mimma di sini menjadi khobarnya yakuna, dan berhubung mimma di sini berupa jar majrur, maka mimma di sini itu fi mahalli nasbin karena menempati posisi dari khobarnya yakuno atau yakuna, di sini dibaca nasab ya. Khobarnya kana gitu saja ya biar gampang. Khobarnya kana dan khobarnya kana itu nasab ya, berhubung di sini yang
menduduki khobarnya kana adalah jar majrur, maka di sini fi mahalli nasbin, gitu ya. Kemudian yuntafa'u bihi ini menjadi silahnya ma atau silahnya isim mausul yang berupa jumlah fi'liyah. Dan kalau silah ini kita perjelas satu persatu, yuntafa'u adalah fi'il mudhari' mabni majhul, ya, dari intafa'a yantafi'u itu. Nah, setelah yuntafa'u yaitu bihi di sini itu menjadi naibul fa'il dari yuntafa'u. Ya. Kita tahu bahwa naibul fa'il itu bisa berupa dzaraf atau jar majrur sebagaimana bait alfiyah wa qabilun min dzarfin au min masdari au harfi jarin bi niyabatin hari, itu ya. Jadi di sini kalau diartikan mimma barang waqaf itu mimma adalah barang yang yuntafa'u bihi yang bisa dimanfaatkan. Atau kalau makna Jawanya mimma setengah saking barang yuntafa'u kang den manfaatake, atau mimma kang den manfaatno, den manfaatake bihi opo ma, gitu. Gitu ya, di sini untuk apa tadi, naibul fa'ilnya adalah jar majrur, huruf jarnya ba. Untuk majrurnya di sini isim domir, dan isim domir itu hukumnya mabni, maka hi di sini itu fi mahalli jarrin, gitu ya. Selanjutnya ma'a baqo'i ainihi, di sini adalah dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf zaman. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Di sini ketika barang wakaf itu dimanfaatkan, itu waktunya berbarengan dengan barang tersebut itu tidak mengalami perubahan alias baqo. Ya, bukan kekal loh ya. Kekal itu hanya milik Allah. Maksudnya baqo. Ya, tidak mengalami perubahan itu. Nah, di sini untuk dzarafnya, dzaraf apa tadi? Dzaraf zaman. Di sini dzaraf zamannya berupa idhofah, ma'a sebagai mudhof, baqoi sebagai mudhof ilah pertama, aini sebagai mudhof ilah kedua, hi sebagai mudhof ilah yang ketiga. Nah, jadi untuk pembahasan bagian yang kedua seputar fasal waqaf kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk bagian yang ketiga akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.